Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah juga kita pada hari ini dapat dipertemukan kembali dalam kelas online pelajaran ekonomi. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya demi kelancaran pelajaran yang akan berlangsung. Kalau gitu, pelajaran berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak absen dulu ya, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Oh ya, yang tidak masuk hari ini siapa? Adam dan Belva. Dua-duanya kenapa itu? Adam sakit. Bilang ke Adam suruh ngechat Bapak ya kalau misalkan dia sakit. Jadi nggak ngechat ke kalian. Kalau Belva, tidak tahu. Mungkin Belva tidur. Tolong mungkin kalian bisa telepon supaya dia bisa bangun ya. Takutnya dia ketiduran. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pasar input. Nah, sebelum kita ke pasar input, adakah yang bisa memberitahu apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Materi tentang apa? Ya, Dinda mau menjawab? Silakan. Ya, betul sekali. Terima kasih Dinda. Nah, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang pasar obligasi, di mana pasar obligasi itu pasar persaingan yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut melayani konsumen untuk jenis produk tertentu. Nah, contoh pasar obligasi di Indonesia itu kayak pasar semen seperti pasar semen 3 roda, dan juga pasar handphone seperti handphone Xiaomi dan Vivo dan lain-lainnya. Nah, untuk materi pada minggu ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pasar input. Nah, mungkin sudah ada yang tahu apa itu pasar input? Ada yang mau mencoba menjelaskan? Ya, silakan, Feby. Ya, betul sekali. Terima kasih, Feby. Nah, seperti yang dikatakan Feby tadi, pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksinya tadi itu terdiri dari beberapa pasar seperti pasar sumber daya alam, pasar barang modal, pasar tenaga kerja, dan juga pasar kewirausahaan. Nah, kegiatan produksi itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik apabila faktor produksinya itu tidak terpenuhi dan tidak tercapai dengan baik. Nah, maka alangkah baiknya untuk memperlancar kegiatan produksi, kita harus memenuhi faktor-faktor produksi terlebih dahulu ini dengan baik ya. Nah, adapun ciri-ciri dari pasar input yaitu pasar ini kegiatannya ini tidak berupa wujud fisik. Nah, jadi dan juga di pasar ini itu permintaannya dan penawarannya itu dilakukan dalam jumlah yang besar atau berskala besar, dan juga jenis dari penawaran dan permintaannya sesuai dengan produksi yang telah dihasilkan. Nah, kita akan membahas penggolongan dari pasar input tadi. Yang pertama ini adalah pasar faktor tanah atau pasar faktor sumber daya alam. Faktor produksi tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara, atau juga sering disebut dengan sumber daya alam. Nah, jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya ini tetap, tetapi jumlah dari permintaannya ini akan tanah ini terus bertambah. Nah, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan tentang apa sih yang menyebabkan perbedaan sewa tanah ini. Nah, yang pertama ini ada teori kesuburan tanah.
Jadi menurut teori kesuburan tanah, sewa tanah ini tergantung dari tingkat kesuburan asli tanah. Jika tanah mempunyai kesuburan yang asli, maka hasil produksinya pun akan lebih besar. Nah, selanjutnya itu teori perbedaan kesuburan tanah. Nah, dalam teori ini menjelaskan kalau tanah punya tingkat kesuburan yang tinggi, harga sewanya pun akan tinggi, dan itu pun berlaku untuk sebaliknya. Lalu ada teori harga devariasi tanah. Nah, menurut teori ini, sewa tanah itu tergantung dari jumlah permintaan terhadap tanahnya itu sendiri. Lalu, pasar faktor yang kedua yaitu pasar faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia adalah semua tenaga kerja, baik jasmani maupun rohaninya, serta terdidik ataupun tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia yang melakukan kegiatan produksi barang ataupun jasa. Nah, tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan ini selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduknya. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, apakah ada yang tahu faktor-faktornya itu apa aja? Ayo, tidak apa-apa. Salah tidak akan dimarahi. Ingat. Yang penting kalian sudah mencoba untuk menjawab. Ya. Brian mau mencoba menjawab mungkin? Ya, tidak apa-apa kok kalau salah. Ya, silakan Brian. Ya, tepat sekali, pintar. Terima kasih Brian. Nah, jadi seperti yang telah dikatakan Brian tadi, permintaan tenaga kerja itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama itu kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua, banyaknya sedikit barang yang akan dihasilkan, yaitu tergantung dari barang yang akan dihasilkan. Apakah barang tersebut akan dihasilkan lebih banyak ataupun lebih sedikit. Lalu ada tinggi rendahnya laba pengusaha. Dan juga yang terakhir ini adanya investasi dari seorang pengusaha. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pasar faktor produksi modal. Di pasar faktor produksi modal ini bukan berarti kita menjual beli modal ya. Jadi di pasar faktor produksi modal ini lebih tepatnya kita di sini tuh tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Nah, pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal uang. Nah, modal uang ini yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modalnya itu sendiri. Nah, modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk sebuah investasi. Nah, diharapkan juga nih dari investasinya tersebut, permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan dan kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya akan Bapak jelaskan mengenai pasar faktor produksi pengusaha, atau yang lebih tepatnya dibilang pasar faktor kewirausahaan. Nah, faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan merupakan orang-orang yang berjiwa wira swasta atau mempunyai kecakapan dalam tata laksana pengusaha perusahaan, atau bisa dibilang managerial skill. Nah, pengusaha mempunyai peran yang penting yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan juga barang modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya ini ada teori laba usaha. Teori laba usaha yang pertama ini adalah teori inovasi, di mana peningkatan laba perusahaan diperoleh jika wirausahawan itu mengembangkan produk baru atau melakukan inovasi atas produksinya. Nah, lalu yang kedua ada teori nilai lebih. Teori ini bilang kalau laba itu diperoleh karena ada pembayaran upah yang rendah dibandingkan jasa para pekerjanya kepada perusahaan. Artinya, laba diperoleh dari upah yang tidak dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya. Nah, lalu yang ketiga ada teori keuntungan, di mana
Wirausahawan memiliki tugas untuk memimpin dan mengelola karyawan atau mengelola perusahaannya agar memperoleh laba. Jika wirausaha berinvestasi di perusahaan, ia juga akan memperoleh bunga modal. Nah, yang selanjutnya itu adalah teori resiko usaha, di mana wirausaha akan menanggung resiko kerugian jika usaha yang dikelolanya ini gagal. Nah, selesai sudah pembahasan materi yang telah Bapak sampaikan pada siang hari ini. Mungkin sebelum menutup pelajaran, ada yang mau meresum terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini? Ya, Diana, mau? Ya, silakan Diana. Iya, betul sekali. Jadi seperti apa yang dikatakan Diana, pada siang hari ini itu kita telah mempelajari tentang pasar input, di mana pasar input sendiri itu adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksinya itu apa saja? Nah, faktor-faktor produksinya itu berupa pasar sumber daya alam atau tanah, pasar sumber daya manusia atau tenaga kerja, pasar barang modal, dan juga pasar kewirausahaan. Nah, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini, dan juga minggu depan sudah memasuki pekan UAS. Bapak harapkan kalian belajar yang giat mulai dari materi sehabis UTS hingga materi pasar input. Nah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama semester 2 kelas 12 ini Bapak mempunyai banyak salah kepada kalian, baik berupa ucapan maupun perilaku Bapak yang tidak mengenakan kalian. Mohon maaf juga atas penyampaian materi yang mungkin masih kurang, ya. Dan juga Bapak harapkan kalian juga mempelajari materi-materi seperti materi dari YouTube ataupun dari internet. Nah, oh iya, Bapak juga mengingatkan kepada kalian nih, karena Kota Bekasi sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar, Bapak harapkan pada kalian kalau kalian tidak terlalu mempunyai kepentingan untuk keluar, maka kalian sebaiknya itu di rumah saja. Namun jika kalian mempunyai kepentingan yang sangat mendesak untuk keluar, maka silakan. Tapi patuhi juga peraturannya untuk tidak berboncengan dengan orang yang bukan satu rumah, dan juga selalu menggunakan masker jika kalian pergi keluar rumah. Nah, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pertemuan pada minggu ke-7 ini. Sampai bertemu kembali nanti di acara kelulusan mungkin ya. Jangan lupa belajar yang giat, makan yang teratur, dan juga jaga kesehatan kalian. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.